19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan ke lapangan terbang Maguwo yang berada kurang lebih 6 km di sebelah timur ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Dengan dilakukannya penyerangan tersebut, agresi militer Belanda kedua dimulai. Panglima Besar Sudirman segera mengeluarkan perintah kilat untuk semua angkatan perang supaya menjalankan rencana untuk menghadapi Belanda. Perintah kilat nomor 1-BB-D-48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Sekitar pukul 12 siang, pasukan Belanda akhirnya bergerak ke Yogyakarta. Kabinet Hatta masih sempat untuk melakukan persidangan yang menghasilkan keputusan bahwa Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta tidak akan meninggalkan Yogyakarta dan mandat diberikan kepada Syafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Mandat juga diberikan kepada Sudarsono, A.A. Maramis, dan Palar untuk mendirikan exile government di luar negeri jika usaha Syafruddin gagal. Hadirin semua, kita ketahui bahwasanya Belanda sedang melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta dan juga lapangan terbang Maguwo. Benar, Bu. Lalu, apakah langkah kita selanjutnya untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Saya dan juga Anda akan tetap di Yogyakarta. Tapi Bu, keputusan ini sangat berisiko untuk Bung dan Hatta. Alangkah lebih baik jika Bung dan Hatta ikut dalam kalian karena keselamatan negara dan pemimpinan saat ini tidak perlu diperhatikan. Saya setuju dengan pendapat Belanda. Saat ini, kita tidak mempunyai pengawal untuk Soekarno dan Hatta di luar kota. Alangkah baik jika kalian ikut dalam bergerilya. Dengan demikian pula, kita bisa melakukan hubungan dengan KTN. Dengan perantara KTN, kita bisa membuka kembali kepentingan dengan Belanda. Hadirin, apakah kita setuju dengan saya dan Soekarno tetap berada di Yogyakarta? Setuju, Bu. Bagaimana dengan kemerdekaan Indonesia, Bu? Saat ini, Yogyakarta telah diporak-porandakan oleh Belanda, yang merupakan ibu kota negara kita. Kemerdekaan kita saat ini sangat terancam. Benar, kemerdekaan kita saat ini sangat terancam. Lalu bagaimana kalau kita mendirikan pemerintahan darurat? Usulan yang bagus, Bu. Bagaimana kita mengirim pesan kepada Syafruddin Prawiranegara yang saat ini berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Lalu, bagaimana jika Syafruddin gagal dalam tugas ini? Alangkah lebih baik jika kita membuat rencana cadangan. Kalau memang begitu, kita harus mendirikan perintah kepada duta kita di India bahwasanya kita akan mendirikan pemerintahan darurat kalau Syafruddin Prawiranegara gagal dalam tugas. Bagaimana hadirin? Apakah usulan tersebut diterima? Diterima, Bu.
Terima kasih. Tepat di tanggal 19 Desember 1948 tersebut, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah petinggi negara lainnya ditawan. Sementara Syafruddin di Sumatera yang sebelumnya pernah membicarakan pembentukan pemerintah darurat di Sumatera terus menunggu mandat dari Yogyakarta. Namun, mandat yang dikirimkan oleh pemerintah untuk Syafruddin tidak kunjung diterima karena stasiun radio dan kantor telekomunikasi dirusak oleh Belanda. Oleh karena itu, Syafruddin berinisiatif sendiri untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Sumatera karena menerima berita bahwa Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menahan beberapa petinggi negara. Di sore harinya, Syafruddin bersama dengan Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera pergi ke kediaman Teuku Muhammad Hasan selaku Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera dalam rangka melakukan perundingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana keadaan semua? Sehat, Hasan. Kabarnya pemerintah kita di Yogyakarta sudah mulai porak-porandakan oleh Belanda. Soekarno, Hatta, dan juga para petinggi lainnya sedang ditawan oleh Belanda. Apakah kabar itu benar? Sepertinya berita tersebut benar, Hasan. Karena kiriman dan kawat dari pemerintah belum juga sampai ke tangan Syafruddin. Sepertinya Belanda telah memutus jaringan komunikasi kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membentuk pemerintahan darurat. Saya setuju. Demi menyelamatkan Indonesia, kita memang harus mendirikan pemerintahan darurat. Lalu, bagaimana caranya? Kita harus mengumpulkan para petinggi pemerintahan yang ada di Sumatera. Kemudian kita akan membentuk kabinet pemerintahan darurat. Lalu setelah itu kita akan mengabarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia masih ada dan masih berjalan. Tapi, yang masalahnya di sini adalah, dengan apa kita mengabarkannya? Dengan radio, Hasan. Kita masih punya rekaman dan radio untuk menyebarkan berita. Baiklah. Terus, kapan kita harus mengabarkan para petinggi yang ada di Sumatera? Sesegera mungkin, Hasan. Namun kita harus mencari tempat yang paling aman. Baik. Kalau begitu, kita harus pergi ke Alaban. Karena hanya itu tempat yang dirasa aman untuk melakukan perundingan. Baik, Hasan. Lalu, bagaimana dengan tokoh pemerintahan lainnya? Kalau itu, biar saya akan mengarahkan para petinggi yang ada di Sumatera untuk pergi ke Alaban. Karena hanya itu kesempatan kita untuk melakukan perundingan membahas hal ini. Baik, Hasan. Kami akan menunggu perintah dari. Baiklah. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sudahi saja. Kepada rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Setelah dilakukannya pembicaraan tersebut, tepat di malam harinya, Syafruddin dan Muhammad Hasan beserta tokoh lainnya meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban. Sementara beberapa rombongan lainnya menuju ke arah yang berbeda. 21 Desember 1948, hari ketiga dari agresi militer Belanda II, Syafruddin masih ragu dan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Lantaran mandat dari Kabinet Hatta belum juga sampai untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Sampai saat ini belum ada juga perintah dari Presiden dan Perdana Menteri. Benar, Syafruddin.
besok Muhammad Hasan dan Tun Rashid serta para petinggi Sumatera akan hadir. Syukurlah, dengan begitu kabinet pemerintahan darurat akan segera dibentuk. Sejumlah tokoh pimpinan Republik yang ada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban. Pada tanggal 22 Desember 1948, mereka mengadakan rapat yang diantaranya dihadiri oleh Syafruddin Prawira Negara, Teuku Muhammad Hasan, Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Abdul Karim, Rusil Rahim, dan Latif. Meskipun kawat secara resmi dari Presiden Soekarno belum diterima, namun tanggal 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskanlah untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Saudara-saudara sekalian, keadaan pemerintahan Republik Indonesia ini sedang dalam kondisi yang tidak baik saja. Presiden Indonesia, Perdana Menteri, begitu juga pejabat pemerintahan Republik Indonesia ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pemerintahan Republik Indonesia tidak boleh kosong. Oleh karena itu, kita harus membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Setuju. Dan kita sebarkan kepada dunia melalui radio bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih berdiri dan masih berjalan. Lalu untuk susunan pemerintahannya bagaimana, Syafruddin? Bagaimana jika kita angkat Syafruddin sebagai ketua PDRI dan juga Muhammad Hasan sebagai wakil? Setuju. Bagaimana dengan Syafruddin dan Hasan? Para tokoh yang hadir dalam rapat tersebut saling berjabat tangan sebagai kata sepakat untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Dengan wajah gembira dan semangat, rapat dibubarkan dan tepat di tanggal 22 Desember 1948, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia resmi berdiri di Bukit Tinggi.